Di sini saya akan menjelaskan bab 2, pengembangan wilayah dan perencanaan tata ruang serta pengaruhnya terhadap kebahagiaan. Yang pertama ada pengertian wilayah. Dalam bahasa Inggris, wilayah dikenal sebagai region. Terdapat dua pandangan mengenai konsep wilayah, yaitu subjektif dan objektif. Pandangan subjektif memandang wilayah sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan dibentuk menurut persepsi manusia, serta menjadi suatu model yang digunakan untuk mempelajari dunia. Adapun menurut pandangan objektif, wilayah memiliki batas-batas yang jelas dan definitif, di mana secara alamiah memisahkan satu wilayah dari wilayah lainnya. Pandangan ini meyakini bahwa kondisi geografis tertentu dengan berbagai faktor fisik menentukan lingkungan manusia. Selanjutnya ada klasifikasi wilayah. Wilayah dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu wilayah formal, wilayah fungsional, wilayah perencanaan, dan wilayah administratif. Selanjutnya ada yang A, wilayah formal. Wilayah formal, wilayah geografis yang bersifat homogen menurut kriteria tertentu, baik berupa kriteria fisik atau topografi, iklim atau vegetasi yang berkaitan dengan kondisi geografis maupun kriteria ekonomi seperti jenis industri atau pertanian. Di sini ada contoh wilayah formal, adalah wilayah kawasan wisata di Pangandaran. Selanjutnya ada wilayah nodal atau fungsional, wilayah geografis dengan koherensi fungsional tertentu atau afinitas, saling memiliki ketergantungan berdasarkan kriteria tertentu. Kawasan ini sering disebut sebagai kawasan nodal atau kawasan terpolarisasi yang terdiri atas unit-unit heterogen seperti kota dan desa atau antar kota yang terhubung secara fungsional. Hubungan fungsional biasanya terlihat dalam bentuk arus dalam kriteria sosio atau ekonomi, misalnya perjalanan ke tempat kerja, lokasi perbelanjaan yang menghubungkan tempat kerja dan pusat komersial dengan subpusat. Contoh wilayah nodal di Indonesia yaitu kawasan Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, di mana Jakarta berperan sebagai kota inti dan kota-kota sekitarnya sebagai penyangga. Selanjutnya ada wilayah perencanaan atau wilayah program. Area formal atau fungsional atau kombinasi keduanya dapat memberikan kerangka kerja berguna untuk area perencanaan. Wilayah perencanaan adalah geografis yang cocok untuk perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Di sini ada contoh wilayah perencanaan di Indonesia, yaitu pembangunan Ibu Kota Negara Baru atau IKN di kawasan Sepaku, perbatasan Kabupaten Panajam, Pasir Utara, dan Kabupaten Kutai Kertanegara atau Kalimantan Timur. Berkaitan dengan ini, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Negara atau UU IKN. Selanjutnya ada wilayah administratif. Wilayah administratif dibentuk untuk tujuan-tujuan manajerial dan organisasional, baik organisasi swasta maupun pemerintah sama-sama sepakat bahwa pembentukan wilayah administratif akan sangat bermanfaat. Kota, kabupaten, dan provinsi merupakan contoh wilayah-wilayah administratif. Di sini ada contoh wilayah administratif seperti tampak pada peta di atas, memiliki batas-batas yang lebih jelas daripada wilayah formal ataupun fungsional. Hal ini karena administratif dibentuk
memperjelas ruang-ruang aktivitas baik bagi kegiatan pemerintah maupun bisnis. Pembagian wilayah-wilayah administratif menjadi dasar bagi pengambilan berbagai kebijakan. Selanjutnya, perwilayahan atau regionalisasi. Perwilayahan formal atau perwilayahan homogen. Perwilayahan formal didasarkan pada kesamaan gejala atau objek yang dimiliki suatu wilayah. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data spesial dan statistik wilayah terkait, sehingga dapat diketahui apa saja persamaan wilayah tersebut. Contohnya, pengelompokan negara beriklim tropis dapat dilakukan dengan menganalisis lokasi astronomis atau unsur-unsur penentu klasifikasi iklim yang ditentukan seperti suhu atau hujan rata-rata tahunan maupun bulanan. Perwilayahan atau regionalisasi. Perwilayahan nodal atau perwilayahan heterogen berbeda dengan perwilayahan formal. Perwilayahan nodal didasarkan pada gejala atau objek yang heterogen. Pada batas-batas tertentu terbentuk suatu kesatuan hubungan dan pola kebergantungan yang biasanya terkontrol oleh sebuah titik pusat yang penekanannya pada hubungan fungsional. Wilayah ini bersifat dinamis karena ditandai oleh adanya gerakan dari dan ke pusat. Batas wilayah fungsional ditentukan dari sejauh mana wilayah pusat dapat menarik daerah sekitarnya sehingga tercapai interaksi yang maksimal. Contohnya, kawasan Jabodetabek yang dikelompokkan berdasarkan keterkaitan keruangan antara wilayah Jakarta sebagai pusat dengan wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Selanjutnya ada perwilayahan perencanaan atau perwilayahan program. Perwilayahan perencanaan terdiri atas perwilayahan formal atau nodal atau kombinasi antara perwilayahan formal dan nodal. Perwilayahan perencanaan mengacu pada program perencanaan tata ruang dan kebijakan pemerintah mengenai pembangunan yang akan dicapai. Pada saat ini, arah kebijakan pembangunan berdasarkan pada pembangunan atau kehidupan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan modern namun memperhatikan kelestarian lingkungan. Contohnya, pengembangan kawasan industri hijau di Kabupaten Bulungan atau provinsi Kalimantan Utara. Lalu ada tujuan pengembangan wilayah. Yang pertama ada mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah untuk mengurangi kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi nasional, yakni kondisi perekonomian suatu negara yang terjaga dengan baik dan kondusif serta berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, mendorong efisiensi pertumbuhan wilayah yang dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang memadai agar percepatan pertumbuhan wilayah dapat terwujud ekon dan cepat. Contohnya, pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dengan tujuan agar pertumbuhan dan sewa pembangunan daerah tersebut berjalan cepat dan berkelanjutan. Selanjutnya ada prinsip pengembangan wilayah. Yang pertama, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Yang kedua, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan kompetensi produk unggulan di setiap daerah. Yang ketiga, memberdayakan pengusaha kecil
menengah, dan koperasi agar mampu bekerja sama secara efektif, efisien, dan berdaya saing global. Yang keempat, mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan dan hortikultura kelembagaan, dan budaya lokal. Yang kelima, mempercepat pembangunan ekonomi daerah dengan autonomi, berdayakan para pelakunya sesuai dengan semangat otonomi daerah. Yang keenam, mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah, khususnya para petani, dengan kepastian kejelasan hak dan kewajiban semua pihak. Yang ketujuh, memaksimalkan para pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau seluruh kegiatan pembangunan daerah. Selanjutnya ada pengembangan wilayah. Menurut teori pembangunan wilayah klasik yang berkembang lebih awal, terdapat dua teori, yaitu teori lokasi dan teori pusat pertumbuhan. Dalam perkembangan selanjutnya dikenal pula teori agropolitan. Yang pertama ada teori lokasi. Teori lokasi dikembangkan untuk memperhitungkan para lokasi kegiatan-kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya kegiatan industri, dengan cara yang konsisten dan logis. Lokasi dalam ruang dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang berkenaan dengan posisi menurut koordinat garis lintang dan garis bujur atau letak astronomis. Adapun letak relatif adalah lokasi suatu tempat terhadap kondisi wilayah-wilayah lain yang ada di sekitarnya. Kemudian ini adalah contoh gambar teori lokasi. Yang pertama ada teori klasik, selanjutnya teori lokasi sentral, teori lokasi optimum. Selanjutnya ada teori pusat pertumbuhan. Pertama kali diperkenalkan Perroux pada 1955. Menurut teori ini, perkembangan suatu kota atau wilayah merupakan hasil dari suatu proses dan tidak terjadi pada waktu bersamaan, melainkan berlangsung di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan yang intensitas yang berada. Tempat-tempat yang menjadi pusat pembangunan disebut pusat pertumbuhan. Pengembangan wilayah ini mengacu pada kota sebagai pusat industri yang membentuk keterkaitan antara kota sehingga dicapai disintegrasi ekonomi nasional. Pengembangan suatu wilayah di Indonesia diarahkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada. Jika potensi dan kemampuan wilayah-wilayah itu meningkat, maka strategi pengembangan pun turut berubah pula. Di Indonesia terdapat 4 wilayah yang ditunjukkan sebagai pusat pembangunan utama. Selanjutnya teori argopolitan. Menurut Pranoto 2005, argopolitan terdiri atas kata argo atau pertanian dan politan yaitu kota, sehingga argopolitan dapat diartikan sebagai kota pertanian atau kota di daerah lahan pertanian. Adapun Hasan 2003 mengemukakan bahwa kegiatan kota tani berbasis budidaya pertanian, konservasi sumber daya alam, dan pengembangan potensi daerah dengan bingkai pembangunan berwawasan lingkungan. Teori ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan suatu daerah melalui
memaksimalkan potensi sumber daya tumbuhan dan hewan, meliputi pertanian, peternakan, perkebunan, maupun perikanan. Salah satu kegiatan yang dapat menjadi pilihan dalam mendukung teori argopolitan adalah kegiatan hidroponik. Selanjutnya ada pendekatan dan pengembangan wilayah nasional, regional, dan lokal. Yang pertama ada pendekatan pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan dari pembangunan nasional. Pendekatan pengembangan wilayah yang dapat ditinjau dengan dua cara, yaitu pendekatan spesial dan pendekatan sektoral. Yang pertama ada pendekatan spasial, dibagi menjadi 3, yaitu struktur keruangan, pemanfaatan lahan, keterkaitan suatu wilayah dengan wilayah lain di sekitar. Yang kedua ada pendekatan sektoral. Pendekatan sektoral adalah suatu pendekatan di mana seluruh kegiatan ekonomi dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas dasar sektor-sektor. Contohnya sektor jasa, pertanian, perkebunan, dan industri. Selanjutnya setiap sektor dianalisis satu persatu secara. Yang kedua pendekatan sektoral. Pendekatan sektoral adalah suatu pendekatan di mana seluruh kegiatan ekonomi dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas dasar sektor-sektor. Contohnya sektor jasa, pertanian, perkebunan, dan industri. Selanjutnya, setiap sektor dianalisis satu persatu secara mendalam. Setiap sektor dilihat potensi dan peluangnya, kemudian menetapkan apa yang dapat ditingkatkan dan di mana lokasi kegiatan peningkatan tersebut. Contohnya, untuk analisis sektor pertanian dapat dibagi lagi menjadi subsektor seperti tanaman pangan, palawija, buah-buahan, dan perkebunan besar. Selanjutnya ada elemen permasalahan pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah merupakan suatu proses pembangunan yang terdiri atas elemen-elemen pendukung pembangunan berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Yang pertama ada sumber daya alam, merupakan elemen penting dalam pengembangan dan pembangunan wilayah. Potensi sumber daya alam suatu wilayah merupakan modal penting untuk menentukan arah pengembangan dan proses pembangunan wilayah tersebut. Contohnya area persawahan, pertambangan, kelautan, dan perhutanan. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga termasuk hal penting dalam pengembangan wilayah. Potensi sumber daya alam yang melimpah tidak akan bermanfaat maksimal jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang unggul. Dengan demikian, keberhasilan proses pembangunan suatu wilayah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, teknologi sangat membantu pengembangan wilayah. Kemajuan teknologi perlu didukung oleh potensi sumber daya manusia yang memadai sehingga kedua elemen tersebut mampu mengembangkan sumber daya alam wilayah tersebut. Elemen dan permasalahan pengembangan wilayah. Dalam pelaksanaannya, pengembangan dan pembangunan wilayah terkadang mengalami beberapa masalah. Berikut ini merupakan masalah umumnya ditemui dalam pengembangan wilayah. Yang pertama, persebaran sumber daya yang tidak merata. Tidak meratanya sumber daya alam dan sebaran penduduk menyebabkan pengembangan wilayah berjalan tidak optimal, apalagi jika akses jalan penghubung antar daerah tidak terkoneksi dengan baik. Yang kedua, pembangunan wilayah yang tidak seimbang tercermin dari tidak meratanya pusat pertumbuhan di Indonesia. Sampai saat ini Pulau Jawa masih menjadi pusat pertumbuhan. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya migrasi
penduduk sana. Namun demikian, saat ini dengan adanya rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, diharapkan mampu membuat pertumbuhan daerah baru sehingga pembangunan wilayah lebih seimbang dan merata. Yang ketiga, akses fasilitas antara wilayah yang kurang merata dapat dilihat dari fasilitas jalan yang menjadi konektivitas antar wilayah yang tidak merata sehingga fasilitas layanan publik masih terpusat di wilayah perkotaan. Yang keempat, keterbatasan di wilayah tertinggal yang harus dapat perhatian khusus dalam pemerataan pembangunan. Masyarakat tertinggal umumnya memperoleh kesulitan dan mengakses berbagai fasilitas publik seperti informasi, pelayanan sosial, hiburan, dan ekonomi. Yang kelima, kerusakan lingkungan dan krisis sumber daya alam munculnya karena adanya pengembangan wilayah yang tidak memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan. Sekian yang bisa saya sampaikan bab 2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.